Waalaikumsalam Nisma. Silakan duduk Nisma. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Nisma hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Cuma belakangan ini saya agak capek Ibu. Saya merasa pusing dengan diri saya sendiri Ibu. Baik, tidak apa ya Nisma. Nisma bisa cerita apapun di sini dorongan Ibu. Semuanya aman. Ibu akan jaga rahasia Nisma. Nah, kita mulai pelan-pelan saja ya. Tidak perlu terburu-buru. Ada hal apa yang membuat Nisma merasa pusing belakangan ini? Jadi begini Ibu, saya itu Ibu sering sekali menunda tugas Ibu. Bukan cuma tugas yang biasa Ibu, bahkan kayak tugas-tugas UAS saja, UAS saja Ibu. Kadang saya tunda Ibu. Kadang teman saya itu sudah mengingatkan bahwa Nisma tugasnya sudah dikerjakan belum, tapi hari itu saya ingat Ibu, tapi setelah pulang dari kampus atau dari kos teman saya jadi lupa lagi Ibu. Jadi Nisma merasa kesulitan ya karena sering menunda tugas. Lalu pada akhirnya Nisma lupa untuk mengerjakannya. Nah, ini terjadi bahkan setelah Nisma sudah diingatkan oleh teman-teman Nisma. Begitu ya Nisma? Iya Ibu, benar sekali Ibu. Padahal toh Ibu, saya sudah berusaha untuk mencatat semua tugas-tugas saya Ibu. Saya sudah membuat jadwal pengingat Ibu, tapi tetap saja saya biasa lupa Ibu. Oke, jadi apa yang paling membuat Nisma terganggu dari kebiasaan menunda dan akhirnya lupa mengerjakan tugasnya Nisma? Yang paling membuat saya merasa terganggu bahkan membuat saya stres itu Ibu, saat hari pengumpulan Ibu, di mana semua teman-teman saya itu sudah mengumpulkan tugas-tugasnya Ibu, tapi saya baru sadar kalau tugas saya itu belum selesai Ibu. Oke, jadi ketika waktu mengerjakan tugas, Nisma merasa sulit untuk memulai ya. Pikirannya kemana-mana dan waktu berjalan begitu cepat sampai Nisma tidak sadar sudah lewat. Apakah Nisma seperti itu? Iya Ibu, saya juga merasa tugas yang saya dapatkan itu susah semua Ibu. Saya merasa lelah Ibu. Jadi saya biasanya tunda dulu, akhirnya saya lupa untuk mengerjakannya Bu. Ya. Baik, jadi ada rasa berat ya saat ingin memulai. Nah, jadi tugasnya Nisma jadi memilih menghindar dulu. Nah, lama-lama karena Nisma menghindar membuat Nisma lupa dan akhirnya menyesal. Benar begitu ya? Iya Ibu, benar sekali Ibu. Saya juga kesal Ibu sama diri sendiri. Apalagi kalau sudah mendekati UAS Ibu. Mana ada tugas proyek, rasanya itu takut sekali Ibu kalau saya tidak bisa mengerjakan semua tugas-tugas saya Ibu, dan saya malah menundanya. Ibu bisa mengerti ya bahwa Nisma bukan hanya persoalan malas saja, tapi karena merasa kewalahan dan takut saat melihat tugas yang sulit ya. Iya Ibu. Kadang saya juga sampai tidak bisa tidur Ibu, memikirkan semua tugas saya yang terbengkalai Ibu. Kadang juga saya menyendiri di kamar Ibu sambil menangis, kenapa ya saya tidak bisa mengerjakan semua tugas-tugas saya. Oke, baik ya Nisma. Supaya konseling kita lebih terarah, Ibu ingin merumuskan tujuan hari ini. Nah, kita akan mencari cara agar Nisma bisa mengurangi kebiasaan menunda, menghindari kebiasaan lupanya Nisma, dan bisa lebih teratur saat menghadapi tugas. Nah, selain itu kita bisa membuat Nisma ini merasa tenang dan tidak terbebani oleh kecemasan. Apakah itu sesuai dengan yang Nisma butuhkan saat ini? Iya Ibu, betul sekali Ibu. Saya mau Ibu kalau saya itu bisa memulai atau mengerjakan tugas saya itu tepat waktu Ibu. Saya tidak menunda-nunda tugas saya lagi atau mengerjakannya itu Bu yang namanya SKS, sistem kebersamaan Ibu. Iya, betul. Nah, jadi Nisma ada beberapa cara yang bisa kita coba nih. Nah, yang pertama itu Nisma bisa memecahkan tugas yang sulit untuk dikerjakan secara bertahap, tidak langsung. Jadi Nisma tidak merasa tugas itu berat sejak awal pengerjaan.
secara bertahap, mungkin saya tidak akan takut untuk memulai tugas saya, Ibu. Betul Nisma. Nah, yang kedua, Nisma bisa memakai metode waktu fokus. Nah, seperti Nisma belajar dulu 10-20 menit lalu istirahat. Nah, cara ini bisa membantu Nisma memulai tanpa memikirkan seluruh tugasnya Nisma sekaligus, jadi secara bertahap. Iya, Ibu, kayaknya itu masuk akal deh, Bu. Ya, ketiga, Nisma bisa membuat sistem pengingat yang lebih kuat. Tidak hanya alarm saja, tapi menempelkan jadwalnya di tempat yang selalu Nisma lihat, dan seperti tadi alarmnya itu ditambahkan keterangan tugasnya Nisma. Begitu ya, Ibu. Iya, Ibu, kalau saya cuma catat di buku Ibu, saya kadang lupa, Ibu. Mungkin saya bisa menempelnya kayak di dekat cermin, Ibu, supaya setiap hari saya bisa melihat apa-apa saja tugas saya yang harus saya kerjakan, Ibu. Iya, betul, hebatnya Nisma. Nah, Nisma juga bisa menentukan waktu khususnya setiap hari yang benar-benar Nisma bisa pakai untuk mengerjakan tugas walaupun hanya sebentar. Nah, kalau ini sudah menjadi rutinitasnya Nisma, bisa membantu mengurangi sifat lupanya Nisma. Iya, Ibu, makasih, Ibu. Ya, baik, sekarang kita susun langkah konkretnya ya. Nah, yang pertama itu Nisma memilih tugas yang paling dekat tengah waktunya atau deadline-nya. Yang kedua, Nisma bisa memecahkan tugas yang menjadi tugas sulit jadi dikerjakan secara bertahap saja. Nah, yang ketiga, Nisma menyiapkan alarm dengan nama tugas, bukan hanya waktunya saja. Yang keempat, menetapkan waktu belajar khususnya Nisma, misalnya berapa menit per hari. Nah, ini dilakukan secara berulang. Nah, dalam 2 hari ke depan, Nisma coba jalankan langkah-langkah ini ya. Tidak perlu secara sempurna atau langsung semuanya, cukup mulai saja ya Nisma. Oke, baik, Ibu, saya akan melakukan semua yang tadi sudah Ibu katakan. Oke, jadi Nisma mau memulai dari apa dulu nih? Kalau menurut saya, Ibu, mungkin dari tugas proyek mata kuliah kesehatan mental dulu, Ibu, karena menurut saya itu yang deadline-nya sudah hampir mendekati, Ibu. Oke, bagus. Mulai dari yang paling mendesak memang lebih efektif ya Nisma. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan Nisma setelah membahas semua ini. Oke, Ibu, jadi perasaan saya setelah saya cerita kepada Ibu tuh rasanya lega sekali, Ibu. Ternyata saya tidak perlu lagi menyelesaikan semua tugas-tugas saya itu secara bersamaan dalam waktu 1 hari, Ibu. Saya cuma perlu mulai dari yang paling pertama untuk dikumpulkan dulu, Ibu, atau yang deadline-nya itu mendekat, Ibu. Oh, baik, betul sekali ya Nisma. Nah, langkah kecil yang seperti ini tuh sangat penting ya Nisma. Apalagi apakah ada hal lain yang masih membuat Nisma bingung? Tidak ada, Ibu, semuanya sudah jelas, Ibu. Oke, terima kasih ya Nisma sudah berbagi dan jujur hari ini di ruangan Ibu. Ibu senang sekali Nisma sudah berusaha memperbaiki kebiasaan yang kurang baiknya. Kalau dalam prosesnya Nisma merasa bingung, kesulitan, atau bimbang, Nisma boleh kapan saja datang di ruang konseling Ibu ya. Dan kalaupun Nisma mau menghubungi Ibu, bisa lewat WhatsApp Ibu saja ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Saya sudah merasa lebih semangat lagi, Ibu, untuk mengerjakan semua tugas-tugas saya. Sama-sama Nisma, semoga langkah-langkah Nisma tadi bisa membantu Nisma ya mulai mengerjakan tugasnya dengan yang lebih ringan. Tetap semangat ya nak. Terima kasih, Ibu, sudah mau mendengarkan cerita Nisma dan mengarahkan Nisma untuk melakukan apa saja. Makasih ya, Ibu. Iya, sama-sama Nisma. Saya pamit dulu ya, Ibu. Terima kasih untuk hari ini, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.